Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Iqbal dari kelompok 4 Prodi Manajemen Keuangan Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasdianti, NIM 1829055, Prodi Manajemen Keuangan Syariah dengan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hajar Resada dari kelompok 4 Prodi Manajemen Keuangan Syariah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa kok? Cantik-cantik ke semua sekalian. Nggak pernah kita ketemu, Bay. Iya. Gara-gara wabah corona aja ini, Bay. Kenapa? Pasti ada maumu toh? Apa? Pasti ada maumu. Mau ke apa? Enggak, Ji. Ada keperluanku. Mau ke bertanya tuh, Nawe. Masa mau kita ketemu? Susah juga. Jadi ya lewat visi mau saya deh. Namanya juga serba online. Apa memang? Ada itu tugas analisis statistik deskriptif yang pakai Microsoft Excel. Sudah mau semua? Sudah dong. Sudah, Dok. Sampanji. Baik. Mas saya enggak tahu Kak, saya enggak terlalu paham Kak. Masih belajar Kak dulu ya. Gimana caranya itu? Sebelum kau tahu cara kerjanya, mau tahu juga apa itu analisis deskriptif? Aku tahu kalau itu. Apa, Beng? Yang sepahami itu tuh tentang statistik deskriptif itu adalah sebuah cabang statistika yang dimana di dalamnya itu mempelajari tentang pengumpulan data, penyederhanaan data, kemudian hasil yang diperoleh itu, data-data yang diperoleh itu diubah menjadi informasi yang bermanfaat, berguna, dan lebih jelasnya lebih menarik gitu, dan mudah dimengerti. Ya sekira itu yang sepahami kalau tentang statistik deskriptif. Kalau fungsinya Excel mau tahu, Ji? Wah, kalau itu tidak. Nggak tahu itu. Jelaskan dulu, Dian. Ayo, tunggu. Nah, untuk fungsi Excel ada beberapa, diantaranya yang pertama itu fungsi FPDEF. Nah, fungsi FPDEF ini digunakan untuk menghasilkan nilai rata-rata untuk deviasi mutlak data point rata-rata, di mana FPDEF merupakan ukuran dari variabel dataset dan dipengaruhi oleh unit measurement atau sistem pengukuran pada data input. Nah, untuk rumusnya, untuk rumus deviasi rata-rata ialah bisa dilihat pada gambar berikut. Nah, adapun rumus dari fungsi FPDEF atau rumus deviasi rata-rata ialah 1/n sigma nilai mutlak X dikurang X bar. Nah, kemudian yang kedua yaitu fungsi average. Nah, fungsi average ini digunakan untuk menghasilkan nilai rata-rata yang akan dicari nilai rata-rata dari sederetan argumen. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu fungsi average. Nah, fungsi average ini digunakan untuk mencari nilai rata-rata dari suatu argumen yang berisi data angka, teks, dan logika. Nah, selanjutnya fungsi average. Nah, kalau fungsi average itu digunakan untuk mencari nilai rata-rata dari range berisi data dengan kriteria tertentu. Nah, selanjutnya fungsi Correl. Nah, kalau fungsi Correl itu digunakan untuk menghasilkan hubungan koefisien dari sel range untuk array 1 dan array 2. Sebagai contoh, yaitu menggunakan fungsi ini untuk menguji suatu hubungan temperatur rata-rata dari AC. Nah, adapun rumusnya bisa dilihat pada gambar berikut. Nah, untuk fungsi rumus Correl yaitu Correl X Y sama dengan
sigma dalam kurung X dikurang X bar dalam kurung Y dikurang Y bar per akar sigma X dalam kurung X dikurang X bar berpangkat 2 Y dikurang Y bar berpangkat 2. Nah, selanjutnya yaitu fungsi kon. Nah, fungsi kon itu digunakan untuk menghitung jumlah sel yang berisi data numerik dari sebuah daftar. Selanjutnya fungsi konta. Nah, fungsi konta itu digunakan untuk menghitung jumlah sel-sel yang berisi data tidak kosong tanpa memperhatikan tipe datanya. Nah, gunakan fungsi konta untuk menghitung jumlah sel yang berisi data dalam sebuah range atau array. Lalu selanjutnya fungsi kovar. Nah, fungsi kovar itu digunakan untuk menghasilkan nilai kovarian, nilai rata-rata dari hasil deviasi untuk tiap-tiap pasangan data angka. Adapun rumus fungsi kovar ialah sebagai berikut. Untuk rumus fungsi kovar ialah cov x y sama dengan sigma dalam kurung x dikurang x bar dalam kurung y dikurang y bar per n. Selanjutnya fungsi Court. Nah, kalau fungsi Court itu digunakan untuk menghasilkan nilai kurtosis dari sekelompok data. Lalu ada juga fungsi Large. Nah, kalau fungsi large ini digunakan untuk menghasilkan nilai terbesar dari sekelompok data. Kemudian fungsi max. Nah, kalau fungsi max digunakan untuk mencari nilai terbesar dari sederetan bilangan. Selanjutnya fungsi median. Nah, kalau fungsi median digunakan untuk menghitung nilai tengah dari sekelompok bilangan. Jika kumpulan bilangan memiliki jumlah genap, nilai median yang dihasilkan adalah nilai rata-rata dari dua nilai yang terletak di tengah-tengah kumpulan bilangan. Setelah itu ada juga fungsi min. Nah, kalau fungsi min digunakan untuk menghitung nilai terkecil dari sederetan bilangan. Selanjutnya fungsi mode. Nah, kalau fungsi mode digunakan untuk menghasilkan nilai tertentu yang paling sering muncul dari suatu kelompok bilangan. Selanjutnya fungsi stdef. Nah, kalau ini digunakan untuk memperkirakan nilai deviasi standar pada sebuah sampel. Kemudian yang terakhir yaitu fungsi stdeva. Nah, kalau fungsi stdeva ini digunakan untuk menghasilkan nilai perkiraan selisih baku berdasarkan pada sebuah sampel. Nah, selisih baku adalah suatu ukuran luasnya nilai-nilai pembubaran dari sebuah nilai rata-rata. Nah, itulah tadi fungsi dari Excel. Saya mau tahu Mito? Iya, setahu Mi. Yang fungsinya tadi enggak setahu I. Iya, aktifkan Mi sekarang analisis deskriptifmu di laptop yang di Excel.
Waalaikumsalam.